kita dapat informasi dari medsos di Facebook, kemudian dari Wajah Batam. Dengar saya. Iya, dengar kenapa Pak? Sudah Bu. Kenapa? Kenapa? Ibu nggak usah takut ya. Iya, ibu nggak usah takut sama kami, Bu. Ini korbannya ya. Ini korban. Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada hari Kamis 30 April 2020 berhasil membongkar sindikat yang diduga melakukan usaha trafficking di sebuah rumah yang berada di Rusun Nawa, Muka Kuning, Kota Batam. Informasi yang diperoleh dari berbagai sosial media dan Wajah Batam akhirnya membuahkan hasil dengan penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Kenapa melindungi, Bu? bekerja sama dengan Polres. Kenapa? Dan Anjingnya pegang dulu. Ibu, Mau anjingnya selamat. HP-nya mana? Ikat sana. kenapa nggak mau teriak, Bu? Saya loh yang dari temannya Ibu dari Singapura tadi. Ibu ke situ berdiri sana. Sana. Mau saya ikat sana, ikat di sana. Dengar saya. Iya, dengar kenapa Pak? Sudah Bu. Kenapa? Iya, mau saya ikat sana. Iya, sudah Bu. Nanti kita jelaskan. Tolong amankan itu. Amankan dulu. Ibu korban. Iya. Ibu nggak usah takut ya. Iya, ibu nggak usah takut sama kami, Bu. Ini korbannya ya. Ini korban. Iya, kita polisi semua kok, Bu. Saya dari teman ibu tadi. Si ini yang di Amira kan? ini Mbak Amira ini ya. Tersangkanya. Bapak yang di mana yang sekarang menjalani ini? Saat berita ini diturunkan, para pelaku dan korban masih berada dalam penjagaan kepolisian dan dibawa ke markas Polda Kepulauan Riau. Enggak apa-apa, pukul aja pukul. Tapi aku bilang di luar. Masuk aja, Pak. Masuk aja. Ya, saya mau iya, Pak. Masuk aja. Coba aja. Tutup pintunya. Aman tuh, enggak ada masalah itu. Saya. Ada lagi korbannya, Pak? Hah? Pak? Hah? Ini backgroundnya ya. Ini bapak ini yang mau. Itu kamarnya Pak Petrus, Pak. Buka aja. Itu kamarnya Pak Petrus. Iya, boleh kita cuma pastikan aja. Istrinya. Cuma kita pastikan aja itu. Ini. Apa? Ibu yang apa di sini? Ibu. Ya. Enggak ada. Enggak ada. Di dalam ada orang nggak? Enggak ada. Ada orang enggak? Dari polisi. Ini polisi. Pak Petrus punya istri. Iya, maksudnya ada orang nggak di dalam Enggak situ? ada di Kita dalam, pastikan. Bapak. Tadi Ibu bilang tak ada juga, padahal ada kan? Enggak, memang aku bilang kan enggak ada karena memang saya kan mereka enggak mau dikasih tahu juga. Kenapa Pak. nggak mau dikasih tahu, Bu? Iya. Karena anak panti itu aja datang sini, dia bermain di sini. Nah, jadi nggak mau dikasih tahu. Memang nggak ada, aku bilang ya kan memang karena ini nggak kan. foto Ibu. Yang ngomong yang jujur, Bu. Ngomong yang jujur. Iya kan, kuncinya mana Ibu? Dia kan tak mau juga dikasih tahu. Sekarang Ibu jangan melindungi orang, Bu. Nah, terus terang. Kuncinya itu mana? Tanya sama Pak Petrus sama istrinya. Kok tanya Ibu yang jaga terus di luar Istrinya yang bawa Pak, istrinya yang bawa. Istrinya yang bawa. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Istrinya di mana tinggal? Ya, memang Bapak bisa diam juga. Orang Pelan-pelan, Bu. bukan gitu. Pak. Tidak, Ibu pendeta. Terus kok tengok tata keramanya supaya tadi mana? Aku ini pusing dengan ini. Bukan masalah itu. Ini kan masalah ya. Masa takut dengan apa itu? Istrinya di mana? Nanya itu Amira. Mana Amira? Kameranya mana? Mana Amira? Kita pisah, Bang.
HP saya Pak jangan. HP itu mana Pak? HP yang Pak itu. Dia buang. Buang di mana? Katanya di kamar. HP-nya di kamar katanya. Ini anjingnya tuh saya Bu. Siapa tuh anjingnya Bu? Sudah anjing. Ibu ambil ibu saya. HP-nya ibu sini coba Bu. Ibu. Ya, tapi saya akan saya pegang dulu ya. Lihat saya pegang. Ya, Bu. Ya, kita dari sini aja aman. Tidak ada masalah. Anjingnya keluarkan dulu. Bu, berapa nomor ibu? Biarin aja dulu di dalam biar aduh nanti saya copet di luar. Udah. Nomor ibu berapa nomor ibu? Bu, Ini korbannya. Ini korbannya. Keluar dulu. Nanti saya kasih gambar. Kami mau TKP dulu. Ya, Pak. Keluar dulu ya, Bang. Jaga jarak. Jangan ada yang kita keluar dulu dari ruangan. Nanti biar kamu yang saya tenang. Biar orang Polda olah TKP dulu. Kita tunggu di luar dulu. Bang, terkait kejadian ini Bang, seperti apa Bang sampai polisi akhirnya turun ke lokasi ini Bang? Ya, yang pertama, yang sudah pasti kita dapat informasi dari medsos di Facebook, kemudian dari Wajah Batam, kemudian juga dari beberapa rekan-rekan media yang langsung menyampaikan ke handphone saya bahwa ada juga seseorang yang disekap dan dianiaya. Mendasari dari informasi tersebut, kita akan melihat yang pertama adalah penyelamatan korban dulu. Sekarang di-share semua dari yang mukanya, yang paspornya, yang petanya lokasinya, alamatnya sampai wajahnya yang memar di sebelah kiri tadi ya, sama dikalikan. Dasar itu kita langsung ke TKP dengan rekan-rekan jajaran. Dan kita dapatkan di rumah ini kita bebaskan salah satu korban yang berinisial M yang diperlakukan secara kasar oleh yang kami duga sementara ini majikannya. Sementara korban sendiri sudah tinggal hampir 1 bulan lebih, ya 1 bulan lebih di rumah ini. Nanti kita juga akan koordinasi dengan masyarakat setempat, aparat RT, RW, ya memastikan keberadaan daripada TKP ini. Sejauh mana TKP ini sehingga ada salah satu masyarakat yang disekap. Biar kondisi korban saat kita temukan seperti apa Pak? Tentu yang pertama shock ya, dia nggak menyangka ya di rumah besar ini juga ada pengekangan ya, jadi tidak boleh melakukan keluar dari rumah. Terus kemudian sempat dianiaya. Untuk berapa kalinya belum kita tanyakan jelas, karena malam ini yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan korban. Ya, besok mungkin atau malam ini kita lakukan pendalaman kepada si pelaku dan korban juga. Nggak mungkin lah malam ini kita periksa kan, karena masih shock, trauma. Teman-teman wartawan kan tadi bisa lihat dia ngeliat orang tuh takut gitu ya di korbannya. Nah, pertama kita tambah korban. Pak, saat kita temukan, Yang pertama kita baru interview ya. Ini kan korbannya masih bingung ya kan, bukan bingung, masih shock, trauma. Jadi dia setiap benda ditunjuk, ada sapu, ada kayu, terus ada gagang handphone sendiri yang dipegang sama si pelaku. Nah, namun demikian nanti kan kita dalami, begitu nanti kita dalami ya, keterangan pelaku apa yang digunakan, ya nanti kita jadikan sebagai barang bukti. Sementara itu, gitu. Lagi? Tersangka misalnya Bu, ya Bu. Ya. Pak, saat ditemukan tadi itu korban sedang apa dan kita temukan di mana? Ya, tadi kan setelah kita melakukan pencarian sama-sama ya, dengan dibantu beberapa aparat desa, ini ada Pak RT juga, ada RW. Kami dibantu, kemudian kurang lebih tadi hampir 1 jam ya, hampir 1 jam tadi
dan kita cari-cari, dapat ya. Ini awalnya memang sudah dicurigai kan sama anggota kita putar-putar, kemudian kita lakukan negosiasi kepada tempat terjadi alot ya. Jadi ada beberapa rekaman ya, termasuk juga dari Pak RW juga tadi juga cukup bernegosiasi dengan PRT. Begitu kita masuk kondisi korban dalam keadaan terpojok tadi agak terduduk, jadi rame masyarakat kita amankan dulu korbannya. Pak, berapa orang yang kita amankan, Pak? Pengendara 1. Itu nanti kita lihat apa sih kedepannya nih. Ini apakah ini rumah penampungan, apa rumah tempat tinggal? Nanti kita minta keterangan semua. Termasuk dari warga nanti kita minta bantuan. Apa lagi? Oke, Pak Dirjen. Udah 2 kali namanya lockdown. Yang pertama udah salah, bukain pintu. Bingung lah kami mau nyari mana lagi kan? Ini langsung. Emang di sini ada pantai, di belakang sini ada pantai. Iya. Yang ini sih. Informasi selanjutnya akan kami kabarkan setelah ada konfirmasi resmi dari pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Kontributor Aditya dan kameramen M. Aslan melaporkan dari Kota Batam.